Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, baru-baru ini kita digemparkan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Polsek Astana Anyar, Restabes Bandung. Dan tidak lain, pelakunya mengatasnamakan dirinya Islam, namun tentunya ajarannya bahkan pemahamannya jauh dari ajaran Islam itu sendiri, di mana Islam senantiasa mengajarkan kedamaian, mengajarkan tentang menciptakan keamanan, sehingga orang yang hidup di tengah-tengah Islam pasti akan merasakan nikmatnya aman dan damai. Islam tidaklah hadir kepada orang-orang yang senantiasa menebarkan kebencian, kepada orang-orang yang senantiasa menebarkan teror, tidak. Sehingga ketika kita masuk Islam, maka masuklah Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Hai sekalian orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah atau menyeluruh. Artinya apa? Ketika kita masuk Islam, ketika kita ingin belajar Islam, maka belajarlah dengan guru-guru yang senantiasa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita belajar hanya melalui media sosial, apalagi belajarnya kepada guru-guru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bisa dipastikan ketika amalan kita, semangat beribadah kita tidak didasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa dipastikan orang seperti ini akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang radikal. Bahkan tidak jarang ketika ada orang yang tidak sepahaman dengan dia, maka dengan mudahnya dia akan mengkafirkan orang itu, bahkan dengan teganya akan menghalalkan darah saudaranya. Ingat, man qatalan nasa bighairi nafsin aw fasadan fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa orang itu membunuh, tanpa orang itu merusak di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia di dunia ini, dan kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabatku, negara kita berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Berbeda-beda namun tetap satu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arab. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian berbeda-beda, bersuku-suku. Untuk apa? Agar supaya kalian bisa saling mengenal dan saling menghargai. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan karena siapa yang paling benar, bukan karena kelompok kita yang paling benar, bukan. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan kalian di hadapan Allah adalah karena takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sahabatku, mari berislam secara kafah atau belajar Islam secara menyeluruh, sehingga kelak ketika kita hijrah, maka hijrah yang kita tempuh tidak akan menyesatkan kita, dan kelak akan menjadikan kita mulia di dunia, dan kelak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah tujuan terbesar kita, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.